Shalom, teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Puji nama Tuhan, saya senang sekali kalau saya hari ini bisa ada di sini bertemu dengan teman-teman semua di Medan. Walaupun kita nggak bisa bertemu secara langsung karena pandemi ini, walaupun ketemunya cuma lewat rekaman seperti ini, nggak apa-apa ya. Semoga semuanya boleh menjadi berkat. Kalau buat saya, pastinya jadi berkat. Semoga untuk teman-teman semua juga boleh jadi berkat. Perkenalkan, nama saya Laurencia Feliasova, saya dari BPK Keuskupan Bandung. Saya seorang ibu dari 2 orang putra dan putri yang sepertinya sebaya dengan teman-teman semuanya. Ya, baiklah, sebelum masuk ke dalam tema, saya mau cerita dulu, 1 buah cerita. Supaya kita nggak terlalu serius ya. Ada sepasang suami istri, kira-kira umurnya 50 tahun. Mereka sudah menikah sekitar 20 tahun. Si suami ini karakternya mudah marah, galak. Jadi istrinya ini sering dimarahin. Setiap hari, setiap suaminya habis marah-marah, istrinya itu punya kebiasaan unik. Dia masuk ke kamar mandi, lalu dia sikat semua kamar mandinya, klosetnya, tempat cuci tangannya, baknya, semuanya dia sikat sampai bersih. Dan setelah dia mencuci kamar mandi, perasaannya kembali baik. Ya, kembali tersenyum, kembali manis gitu ya. Jadi ini kebiasaan yang sangat unik dan baik ya. Setelah bertahun-tahun mereka menikah, suatu hari si suami ini ikut retret camp khusus pria, dan di sana dia diajarkan bagaimana menjadi suami yang baik, mengikut kebenaran Tuhan. Menjadi pria itu harus seperti apa, mengasihi istri itu seperti apa, dan banyak lagi. Dan singkat cerita, suaminya ini menyadari kesalahannya dan dia mau berbalik, mau memperbaiki setiap kesalahannya. Lalu dia pulang, ketemu dengan istrinya, lalu dia berkata pada istrinya, "Istriku, maafkan aku ya kalau selama ini aku ini galak, aku selama ini aku kasar ya. Mulai sekarang aku akan mengubah setiap kelakuanku dan aku akan menjadi suami yang lebih baik." Ya, suaminya bilang gitu. Lalu si istrinya bilang begini, "Pak, saya juga mau minta maaf. Ya, saya mau minta maaf kalau selama ini kalau saya kesel sama papa, saya itu masuk ke kamar mandi, lalu saya sikat bak, lantai, tempat cuci tangan, dan juga semuanya sampai bersih. Kloset juga saya sikat sampai bersih dengan sikat gigimu." Kebayang ya teman-teman, yang jadi suaminya gitu ketika tahu bahwa selama ini sikat giginya itu dipakai untuk cuci kloset. Oh my god. Baiklah teman-teman, itu intermezzo. Itu supaya kita nggak terlalu serius ya. Kita masuk ke dalam tema. Tema kita hari ini adalah godaan. Siapa yang tidak pernah digoda? Kita bukan ini bukan cerita goda wanita ya. Godaan yang lain. Siapa sih yang suka menggoda? Ya, tentunya si iblis yang suka menggoda kita ya. Dia selalu menggoda kita. Seperti si ibu yang tadi, itu juga sebenarnya dia digoda untuk apa? Untuk balas dendam. Kalau balas dendam langsung secara frontal, nantang langsung, dia nggak berani. Tapi secara diam-diam, jadi masuk kamar mandi, sikat, pakai sikat giginya. Itu cara dia untuk balas dendam ya. Nah, teman-teman, tidak ada orang yang kebal terhadap godaan atau dosa. Setiap orang pasti pernah jatuh. Nggak ada orang yang nggak pernah jatuh dalam godaan dan dosa. Karena kita manusia yang terbatas. Tapi saya percaya dengan kita mengandalkan Tuhan, dengan kita pegang Dia, Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita akan punya kekuatan untuk melawan itu semua. Untuk menangkal godaan, untuk melawan dosa. Kita punya kekuatan itu kalau kita bersama dengan Tuhan. Apakah setiap godaan itu datangnya dari si iblis? Enggak juga ya. Ada godaan yang memang datang dari si iblis. Ada godaan yang datang dari dosa dan kelemahan kita. Ada juga yang dari keinginan-keinginan kita. Tapi juga ada dari tipu muslihat, tipu dayanya si iblis.
Godaan itu sebenarnya bukan dosa. Tapi godaan bisa menjadi dosa ketika dia masuk kita bawa dalam kehidupan kita. Karena kecerobohan kita, karena kesombongan kita, karena keserakahan kita. Karena kita terlalu percaya diri, mengandalkan diri sendiri. Atau kalau kita iseng-iseng pertamanya, kita main-main ya, dan kita mulai terbawa arus, masuk, menyerah kepada godaan itu. Seperti gambar di bawah, di samping saya ini. Apa bacaannya tuh di truk? Cowok beriman tahan godaan setan. Kecuali setannya maksa, katanya. Aduh, jangan sampai ya. Cowok beriman itu mau dia maksa atau nggak maksa, pokoknya sayang nggak kena godaan itu ya. Jadi jangan karena iblisnya, ya habis iblisnya maksa sih bu, jadi saya masuk deh. Nah jangan ya. Godaan iblis itu bisa macam-macam. Dan untuk mengenali itu kita harus kenal juga cara kerjanya. Ya, supaya kita bisa tahu, oh ya ini saya sedang digoda, oh ini, atau ini dari diri saya sendiri. Apa sih tujuannya mereka menggoda kita? Tujuan mereka itu menggoda kita bukan karena supaya hidup kita menderita di dunia. Bukan. Walaupun kalau kita ikut terus masuk terus di dalam godaan itu, terus kita berbuat dosa, ujung-ujungnya kita hidupnya pasti menderita. Tapi sebenarnya tujuannya bukan itu. Tapi tujuan iblis menggoda kita adalah yang ke-1, supaya kita jangan menyembah Tuhan. Iblis itu maunya kita jangan menyembah Tuhan. Dia maunya kita menyembah siapa? Menyembah dia, ya. Yang kedua, dia ingin kita supaya berbuat dosa, supaya menjauh dengan Tuhan. Ketika kita berbuat dosa, kita itu menjauh hubungan kita dengan Tuhan, ya. Dan yang ketiga, iblis ingin kita tidak percaya kepada Tuhan dan kita meninggalkan Tuhan. Ingin kita meragukan, benar gitu Tuhan menyelamatkan? Benar, apakah benar Tuhan itu ada? Apakah benar Tuhan itu Allah yang setia? Apa benar Tuhan sayang sama saya? Nah, bisikan-bisikan itu yang menggoda kita supaya kita meninggalkan Tuhan. Itu yang dia mau. Cara kerja iblis mengganggu kita itu bukan dengan yang serem-serem, dengan yang bertanduk, dengan yang mukanya merah, yang nakutin kita, bukan. Itu iblis gak ada kerjaan. Tapi iblis itu menggoda kita dengan tipu dayanya, dengan tipu muslihatnya. Kita itu dikecoh, ditipu, disesatkan. Nah, itulah cara kerja dia, supaya kita masuk ke dalam perangkapnya. Teman-teman, kalau zaman dulu di hutan ya, waktu penduduk belum punya alat-alat yang canggih untuk menangkap babi hutan, bagaimana mereka menangkap babi hutan? Jadi mereka lihat cari di satu tempat yang babi hutan itu sering lalu lalang di sana. Lalu pada suatu hari mereka taruh satu tombak, menancapkan tombak di tanah. Dan nanti malam-malam itu si babi hutan itu datang, dia main-main di sekitar tombak itu. Dia tidak merasa terancam dengan tombak itu, ya, karena ya bentuknya cuma tombak yang ditancapkan. Besok penduduk menancapkan yang kedua di sebelahnya. Besoknya yang ketiga, yang keempat, dan setiap hari babi hutan itu datang ke sana, dia bermain-main dengan tombak-tombak itu, dia berkeliling di sana keliling. Dia tidak menyadari bahwa tombak itu berbentuk makin lama menjadi sebuah lingkaran yang akan menjadi perangkap. Dan ketika tombak yang terakhir, si babi hutan itu dia sedang bermain-main di sekitar tancapan tombak-tombak itu, lalu dia masuk ke dalam, ditancaplah tombak yang terakhir. Teman-teman, begitulah cara kerja si iblis. Sering kali kita tidak terasa, kita tidak merasa bahwa kita sedang disesatkan, kita sedang dijauhkan dari Tuhan, kita sedang ditarik terus ke dalam dosa, kita tidak merasa. Ya. Segala sesuatu dimulai dengan dari hal yang kecil. Ketika seorang yang tergoda untuk mencuri, dia akan mulai dengan mencuri yang kecil-kecil. Dari barang-barang yang di rumah, dari supermarket yang kecil, dan semakin lama semakin berani dan semakin besar.
Ketika kita tinggal di lingkungan yang lingkungannya buruk, yang banyak perbuatan dosa di sana, kita tidak merasa, lama-kelamaan kita tidak merasa bahwa hal itu mengancam, dan lama-lama kita bisa terbawa, ya. Godaan itu macam-macam. Tidak mau mengampuni itu juga merupakan godaan. Setiap kita mau mengampuni, iblis itu berbisik, benar mau diampuni. Ingat gak dulu dia ngomong apa? Ingat gak kelakuannya dulu gimana? Dia keterlaluan loh. Benar kamu mau ngampuni? Nah, seperti itu, ya. Tidak mengampuni itu juga godaan. Iblis gak mau kita mengampuni, karena ketika kita mengampuni, luka-luka kita sembuh. Ketika kita mengampuni, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Ketika kita mengampuni, tempat-tempat yang biasa dipakai si kuasa-kuasa jahat di dalam hati kita itu tertutup, sehingga dia tidak punya tempat lagi di dalam hati kita. Dia nggak punya hak lagi, nggak punya kuasa lagi atas hidup kita. Nah, itu yang mereka nggak mau. Makanya mereka selalu menggoda supaya kita tidak mengampuni. Karena dengan mengampuni, iblis dikalahkan. Bicara soal godaan, teman-teman, ternyata si penggoda ini nggak pandang bulu. Dia nggak pandang ini gemuk, kurus, tinggi, pendek, beriman, tidak beriman, pejabat, rakyat biasa, imam, suster. Bahkan Yesus sendiri pernah dicobai di padang gurun. Kita baca ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Ini dari Lukas 4 ayat 1-4. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Teman-teman, kita hidup memang bukan dari roti saja. Roti itu memuaskan kelaparan kita akan dunia, ya. Tapi yang kita perlukan itu bukan hanya makanan jasmani, tapi juga kita butuh makanan rohani, yaitu apa? Yaitu firman Tuhan. Di sini Yesus dicobai dengan kenikmatan. Yesus yang udah puasa sekian lama, dia lapar, lalu dia dicobai untuk disuruh untuk mengubah batu menjadi roti. Ya, tapi Tuhan Yesus tidak mau ikut masuk ke dalam godaan itu. Teman-teman, kita butuh firman Tuhan untuk apa? Untuk kita jalan pulang. Karena kita ada di dunia ini, Tuhan mau suatu hari nanti kita pulang lagi ke rumah Bapa. Tapi Tuhan gak kasih petanya. Kata siapa Tuhan gak kasih petanya? Tuhan kasih. Tuhan kasih panduannya. Ada di mana? Ada di Alkitab. Maka dari itu, baca firman Tuhan. Supaya kita tahu jalan pulang. Ya. Yang kedua, teman-teman. Yang kedua, Lukas 4 ayat 5-8. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kita hanya boleh menyembah Tuhan Allah saja. Dunia ini untuk sementara, sekarang iblis yang berkuasa. Ya, sampai nanti Tuhan datang. Dan iblis mau memberikan kekuasaan itu, menawarkan kepada Tuhan, asal Tuhan Yesus mau menyembah Dia. Ini godaan tentang kekuasaan. Seringkali kita kalau ditanya, apakah kamu menyembah iblis? Enggak. Ya, enggak. Tapi teman-teman, ketika kita pergi kepada kuasa yang lain, ke perdukunan, kita minta sesuatu, kita cari barang hilang, kita diramal, kita minta jimat-jimat,
kita pasang susuk, kita minta ilmu kebal, ilmu pelet, dan yang lain-lain. Itu adalah merupakan penyembahan terhadap kuasa-kuasa yang lain. Itu perjinahan roh ya. Jadi kita menyembah dia tanpa kita menyadari bahwa kita telah menyembah dia. Iblis itu bukan pencipta, tapi dia pencuri. Dan dia nggak akan kasih apa-apa itu gratis. Jadi setiap apa yang kita minta bayarannya mahal, dan damai sejahtera kita pasti diambil. Tapi Tuhan yang akan memberikan kita segala sesuatunya itu gratis. Damai, kasih, sukacita. Tuhan cuma mau kita percaya kepadanya, berpegang kepadanya, setia kepadanya. Tuhan pasti akan tuntun jalan kita. Kalau kita minta hal-hal duniawi kepada kuasa-kuasa yang lain, ya mereka bisa kasih. Tapi semuanya itu akan membawa celaka bagi kita. Ya, jadi itu pun merupakan penyembahan terhadap si iblis. Jadi jangan. Yang ketiga, Yesus dicobai. Lukas 4 ayat 9 sampai 12. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Godaan ketiga ini adalah kehormatan, gengsi, harga diri. Nah, seringkali kita digoda soal ini. Dari tadi iblis itu bilangnya gini, kalau engkau benar anak Allah, coba dong batu jadikan roti. Kalau benar engkau anak Allah, ya jadi seperti ditantang, seperti seolah-olah buktikan dong, kamu bener gak anak Allah, asli gak? Coba buktikan dong, bisa gak? Nah seperti itu, seringkali kita digoda harga diri kita, kehormatan kita dengan kata-kata seperti itu. Kalau kamu bener jagoan, ayo pukul dulu. Nah seperti itu. Kalau kamu bener jagoan, coba makan ini, obat ini. Kalau kamu bener, kalau kamu jantan, ayo lawan. Nah seperti itu, dan seringkali kita masuk jebakan itu. Kita mau membuktikan kehebatan kita mau membuktikan bahwa kita jago, kita hebat, kita jantan dengan hal-hal yang negatif. Dan kita malah kena batunya. Tapi teman-teman lihat Tuhan Yesus. Ketika dia disalib, dia tidak bersalah. Dia dilecehkan. Dia dihina. Dia diludahi. Kalau kamu benar anak Allah, coba kamu bisa gak turun dari salib? Itu kata-katanya. Apakah Tuhan Yesus melawan? Apakah dia marah? Apakah dia berkata-kata? Tidak. Dia seperti domba yang dibawa ke tempat penjagal potong, ya. Seperti itulah Tuhan Yesus. Tapi kita seringkali kita masuk dalam jebakan itu. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita manusia berdosa, kita manusia yang terbatas. Seringkali kita panas hati ketika ditantang untuk membuktikan itu. Padahal kita tidak perlu membuktikan kehebatan kita pada setiap orang. Kita nggak perlu dipuji kok. Yang kita perlu buktikan itu sama Tuhan. Bahwa saya bisa setia, saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan di dunia ini. Kalau yang namanya jagoan, yang namanya berani, yang namanya hebat itu yang berani berbuat benar. Yang berani membela kebenaran, yang berani untuk menjunjung tinggi yang namanya kebenaran Tuhan. Bukan sebaliknya. Seringkali kita salah. Kita lebih berani berbuat yang salah daripada berbuat yang benar. Berbuat yang benar pun harus punya keberanian loh. Perlu keberanian. Ketika kita lihat orang yang celaka, ketika kita lihat orang yang perlu ditolong, apakah berani kita ambil kesempatan itu, kita tolong dia? Apakah kita berani ketika kita diledek, wah so pahlawan kamu, so baik kamu? Berani atau enggak? Itu yang namanya keberanian yang sejati.
Teman-teman pernah terpikir nggak, kenapa sih kok si iblis repot-repot banget godain kita terus? Manusia dan malaikat itu menyembah Tuhan, tapi iblis nggak mau menyembah Tuhan. Tapi kalau mereka ketemu Tuhan, mereka pasti jatuh tersungkur. Kenapa manusia menyembah Tuhan? Apakah dengan banyak manusia yang menyembah Tuhan, terus Tuhan jadi bertambah mulia? Tuhan bertambah kuasa ketika kita menyembah Dia? Enggak. Tuhan itu sudah mulia. Tuhan itu sudah penuh kuasa. Tuhan itu segala maha tinggi, maha kuasa, maha baik. Itu sudah dari sananya. Kita menyembah Dia atau tidak, Tuhan itu sudah maha tinggi, maha mulia, ya, dan sama sekali tidak mengubah kemuliaannya. Seperti gini, teman-teman. Kalau listrik dan handphone, listrik yang butuh handphone atau handphone yang butuh listrik? Listrik tanpa handphone tetap listrik, ya, tidak mengubah apa-apa. Tapi handphone tanpa listrik, dia tidak bisa hidup. Sama seperti kita. Kita tanpa Tuhan, kita itu bukan apa-apa. Kita perlu mengecas jiwa kita, roh kita. Kita perlu mengisi tangki-tangki kita. Dengan apa? Dengan Tuhan. Dengan berdoa, dengan menyembah Dia, dengan membaca firman-Nya, kita yang diisi, kita yang dicas. Karena pada waktu kita menyembah Tuhan, pada waktu kita berdoa, pikiran-pikiran Tuhan turun atas kita. Hikmat Tuhan turun atas kita. Damainya, kasihnya, sukacitanya itu memenuhi kita. Tangki-tangki kita penuh karena kasihnya. Ada satu ruang di dalam hati kita yang tidak bisa diisi oleh apapun, oleh siapapun, kecuali oleh Tuhan. Maka ketika kita jauh dari Tuhan, roh kita mati, kita hampa, ya. Maka dari itu kita yang butuh Tuhan. Lalu iblis nggak mau menyembah Tuhan. Iya betul, dia nggak mau menyembah Tuhan. Lalu dia dapat energinya dari mana? Dari dosa manusia. Iblis senang menggoda manusia, dan iblis mau kita berbuat dosa karena dia ambil itu sebagai persembahan kita jadinya untuk mereka. Di tempat prostitusi, tempat perjudian, tempat aborsi, tempat perdukunan, banyak. Kenapa? Karena mereka itu jadi power bank untuk si iblis itu. Teman-teman, jangan mau jadi power bank untuk si iblis, ya. Jangan mau kita disesatkan, kita digoda, kita diambil keuntungan, kita ditipu, dimanfaatkan sehingga kita jatuh ke dalam dosa dan kita memberikan sesuatu untuk mereka. Jangan jadi power bank-nya, ya. Iblis itu akan selalu menggoda kita, dan karena itu memang pekerjaannya, ya. Dia mau menjauhkan kita dari Tuhan. Dan sudah tertulis juga di Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Ya, jadi memang yang kita lawan itu bukan manusia, tapi rohnya. Manusia berdosa, Tuhan itu nggak pernah benci manusia yang berdosa. Dosanya yang Tuhan benci, ya. Orangnya setiap kapanpun dia mau berbalik, Tuhan itu pasti sudah membuka tangannya dan Dia akan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita semua, ya. Teman-teman, saya sangat mengerti apa yang teman-teman hadapi, yang teman-teman yang pada saat ini ada di lapas di Medan. Saya berpikir, apa yang harus saya lakukan kalau saya jadi teman-teman? Ada dua pilihan yang bisa saya lakukan. Satu, marah. Marah sama siapa? Marah banyak, marah sama orang tua,
mungkin marah sama orang yang menuntut, mungkin marah sama si A, si B, si C, marah sama pemerintah, marah sama diri sendiri, bahkan saya bisa marah sama Tuhan. Tapi kalau dipikir lagi, apakah dengan marah lalu segalanya menjadi baik? Tentu tidak. Apakah segalanya menjadi lebih buruk? Pasti, ya. Situasi semakin kacau, saya semakin gak damai, dan hidup pasti akan semakin kacau. Jadi saya pikir marah tidak ada gunanya. Option yang kedua, yaitu apa? Bersyukur. Wah, gak salah Bu, saya suruh bersyukur. Teman-teman, ketika teman-teman ada di tempat ini, itu adalah satu tanda bahwa Tuhan sayang sama kalian semua. Teman-teman diberi kesempatan untuk merenungkan, untuk memperbaiki, untuk dipulihkan, ya. Karena balik lagi, nggak ada orang kok yang nggak pernah jatuh, semua orang pernah jatuh. Tapi yang hebat itu yang sudah jatuh, menyadari dan mau bangkit dan menjadi lebih baik. Itu yang buat saya itu baru hebat. Kalau cuma jatuh semua orang pernah jatuh, ya, nggak istimewa. Tapi yang hebat itu yang jatuh dan mau menyadari dan mau memperbaiki. Lalu apakah ketika sudah masuk hidup di lapas, lalu apakah hidup hancur? Nggak ada harapan, nggak punya masa depan? Itu juga saya nggak setuju. Hidup belum selesai, teman-teman, masih panjang, ya. Cari rencana Tuhan di dalam hidupmu. Nggak mungkin Tuhan menurunkan kita ke dunia ini cuma untuk makan tidur gitu ya, nggak mungkin. Pasti ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang luar biasa di dalam setiap pribadi dengan talenta yang sudah Tuhan berikan. Setiap orang pasti ada. Saya lihat banyak orang yang keluar dari lapas, hidupnya sukses, jadi orang hebat. Malah mereka bisa menguatkan orang-orang. Mereka boleh menjaring anak-anak muda untuk hidup lebih baik. Ini adalah pilihan, ya. Kalau cuma diisi dengan kemarahan dan kekecewaan, gak ada hasilnya. Lebih baik diisi dengan sesuatu yang baik, menjadi bekal untuk kita semua pada waktu nanti di luar. Teman-teman, di dalam Lukas 4, di ayat yang terakhir dikatakan begini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, berarti si iblis ini gak kapok, ya. Dia mundur karena gak berhasil, tapi dia menunggu waktu yang baik. Apa maksudnya menunggu waktu yang baik? Nunggu kita buka celah. Dikatakan iblis itu seperti harimau yang mengaum-ngaum berkeliling, menunggu kita buka celah. Dia tunggu pintu yang mana yang terbuka, yang saya bisa masuk. Kalau kita menutup setiap celah, kita menutup setiap pintu, iblis itu pasti gak bisa masuk. Tapi ketika kita buka celah, sekecil apapun, dia akan masuk. Celah itu apa, teman-teman? Dosa. Luka yang tidak mengampuni tadi, ya. Kemarahan, kekecewaan, dendam. Itu semua bisa menjadi celah-celah untuk si iblis masuk. Maka dari itu, lepaskan semuanya, lepaskan semuanya. Dengan kita melepaskan itu semua, celah untuk si iblis menyerang kita itu tertutup. Dia itu gak bisa masuk. Gimana caranya? Dengan berdoa. Teman-teman jangan menyepelekan doa. Aduh, ibu yang kayak doa gitu saya udah sering dengar. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Dan percaya bahwa ketika kita berdoa, Tuhan itu mendengarkan doa-doa kita. Dan Tuhan itu akan turun tangan. Ketika godaan itu datang, godaan apapun, godaan untuk berbuat dosa, godaan perzinahan, godaan percabulan, godaan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Jangan fokus pada godaan itu, tapi fokusnya sama Tuhan. Terus tetap berdoa, Tuhan tolong saya. Dan kamu
setiap godaan iblis, saya tolak kamu di dalam nama Yesus. Hanya di dalam namanya ada kuasa. Hanya di dalam namanya kita boleh melawan setiap godaan-godaan dan setiap dosa. Karena kita sebagai anaknya, kita diberi kuasa. Dan di dalam nama Yesus itu ada kuasa untuk membebaskan, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, dan untuk melepaskan setiap ikatan-ikatan dosa yang sudah terbentuk. Dan si iblis gak akan suka kalau kita berdoa. Kenapa? Satan tries to limit your praying because he knows that your praying will limit him. Dia gak akan suka kita berdoa. Dia akan menghalang-halangi kita berdoa. Karena ketika kita berdoa, doa kita menghalangi mereka. Ya, jadi siapa yang kuat? Kita harus lebih kuat karena kita punya Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, saya ada satu yang dalam hati saya digerakkan, saya mau mengatakan bahwa kalian jangan pernah merasa bahwa kalian tidak dicintai dengan apa yang sudah kalian lakukan. Kalian tetap dicintai. Kita punya Tuhan yang Maha Pengampun, kita punya Tuhan yang Maha Rahim, dan kerahimannya sangat luas. Kapanpun kalian berbalik kepada Tuhan, kalian menyadari dan kalian berbalik kepada Tuhan, kalian mohon ampun, Tuhan pasti mengampuni. Iya dan amin, itu janjinya. Ketika kita berbalik, baru aja berbalik menghadap kepada Tuhan, kalau tadinya kita membelakangi Tuhan, lalu kita sekarang berbalik menghadap Tuhan, Tuhan itu gak nunggu, Tuhan itu langsung, dia Bapa yang baik dan dia akan merengkuh kita, dia akan memeluk kita, dan dia akan sangat berbahagia ketika kita kembali kepadanya. Ketika kita mau berbalik dan mengakui setiap dosa-dosa kita, dan kita mau memperbaiki setiap kesalahan kita. Teman-teman, satu lagi, terakhir. Di setiap mata orang tua, anak itu selalu ada kasih, selalu ada pengampunan, selalu ada harapan untuk anak. Setiap orang tua pasti mengasihi anak-anaknya. Dan bagi setiap orang tua, anak-anaknya itu adalah pahlawan-pahlawan kecil mereka. Dan apapun yang mereka lakukan, pasti membuat orang tua kalian bangga. Jadi dengan apa yang sudah terjadi, ya sudah, itu masa lalu, kita menjalankan setiap konsekuensinya, dan kita raih masa depan yang lebih baik. Saya punya satu film dan saya rindu untuk memperlihatkan kepada teman-teman semua bagaimana ada seorang anak yang dia ingin sekali membahagiakan orang tuanya dengan menolong orang tuanya. Nah, nanti kita lihat videonya ya. Video ini buat saya sangat menyentuh, dan ketika saya membawakan firman, saya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, saya ingin sekali memperlihatkan video ini untuk teman-teman semua, untuk kalian semua ingat kepada orang tua, dan bagi kalian yang tergerak untuk telepon atau say hi sama orang tua, nah itu akan sangat baik. Mari teman-teman kita lihat ya. Sebentar, mundurin dulu.
กเธอพรชัยอยู่ไหนน่ะมันมาทำเวรนี่หรือแล้วครับครูหมายความว่าไงมึงไปบอกครูเขาทำไมไปช่วยแม่มันทำงานกลับไปทำงานบ้านกวาดด้วยกับแม่เราจะได้กลับบ้านพร้อมกันไงแม่ปวดอีกแล้วเหรอเมื่อปีที่แล้วอ่ะแม่มันถูกรถชนTeman-teman, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas hari ini, atas firman yang Kau sampaikan kepada kami semua. Bapa, kami manusia lemah, kami manusia yang penuh dosa, dan kami kerap kali jatuh di dalam godaan dan cobaan. Bapa, biarlah Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang selalu mampukan kami, untuk kami bertahan, untuk kami selalu berada di dalam jalan-Mu Bapa. Kau lindungi kami semuanya Bapa, dengan kuasa darah Yesus Kristus. Biar kami boleh kuat menangkal setiap godaan yang datang. Dan kami bukan fokus pada pencobaan itu atau godaan itu, tapi kami mau fokus kepadamu Tuhan Yesus. Bapa, hamba berdoa untuk teman-teman yang ada di lapas Medan ini. Bapa, biar Engkau yang selalu melindungi mereka, Engkau yang selalu mengurapi mereka, Engkau yang selalu mengisi penuh tangki-tangki cinta mereka Tuhan. Dengan kasih-Mu, dengan damai-Mu, dengan sukacita-Mu. Biarlah mereka menimba ilmu di sini. Biar mereka Engkau pulihkan. Engkau yang melawat mereka Tuhan satu persatu Tuhan. Dan pada saatnya nanti ketika mereka keluar dari tempat ini, mereka siap untuk menghadapi dunia luar dan mereka boleh menggapai masa depan mereka yang cemerlang, yang luar biasa, yang sesuai rencana-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau telah menyediakan masa depan yang luar biasa bagi mereka semuanya. Terima kasih Bapa yang kudus, Engkau juga berkati para pembimbing, para petugas yang ada di lapas sana biar mereka pun boleh melaksanakan tugas-tugas mereka dengan penuh kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Maha Tinggi, terima kasih Roh Kudus. Doa ini kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.